warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Di siang hari ini sangat istimewa, Suara Sriwijaya hadir di sini. Saat ini TVRI Sumatera Selatan berkolaborasi bersama dengan jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya hadir di Teluk Serwo di salah satu komplek perkantoran di Kabupaten Ogan Ilir. Suatu kehormatan buat kami TVRI Sumatera Selatan sudah hadir di sini. Dan tema kita di siang hari ini pun sangat menarik sekali karena kita akan membahas transformasi digital menyongsong siaran TV digital. Sudah hadir luar biasa, ada 5 orang narasumber saya di siang hari ini. Saya akan kenalkan satu-satu ke 5 orang narasumber saya yang luar biasa. Yang pasti sudah hadir PLT Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan Pak Partiman S. Assalamualaikum, selamat siang Pak Partiman. Selamat siang dong kita. Sudah panas terik dan acara kita siang ini. Selamat pagi. Semangatnya selalu pagi Pak ya. Pak Partiman TVRI sudah hadir di Ogan Ilir. Senang rasanya. Terima kasih Pak Partiman. Kita akan mencoba untuk mensosialisasikan bersama-sama ya. Kolaborasi dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ini adalah ketua jurusannya Pak Dr. M. Husti Tamrin. Sehat Pak Tamrin? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak persiapan acara ini? Luar biasa sekali berkolaborasi dengan Unsri. Waktu mau siap sulit, tapi setelah jadi kayaknya senang-senang aja gitu. Senang ya. Kita masih panjang, maksudnya ada rangkaian acara juga, ada acara gebiar juga. Terima kasih Pak Tamrin sudah bersama-sama berkolaborasi dengan TVRI Sumsel untuk mensosialisasikan ASO ini. Berkat dukungan semua pihak ya. Siap, betul sekali. Dan sudah hadir tuan rumah kita hari ini, luar biasa yang sudah menyediakan tempat kita. Cantik sekali, Teluk Serwo ya Bapak ya. Ada Pak Abdul Rahman Rashidi, staf ahli Bupati Ogan Ilir. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menjadi tuan rumah yang luar biasa hari ini. Indah sekali di sini Pak. Titip salam untuk Pak Bupati. Salam kembali. Oke, dan juga ada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir. Ada Pak Ferdian Riza Yuda. Pak Ferdian sehat Pak? Alhamdulillah, kita sangat menyongsong transformasi digital ini ya Pak ya. Boleh pakai mic-nya Pak, oke. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga, kami juga sudah diundang di sini. Selamat datang bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Kapan-kapan kita main ke studio ya Pak ya. Boleh. Iya, kita ngobrol-ngobrol. Ada juga akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, sahabat saya Bapak Ferdian Syarifai. Mas Ferdi aja, Mas Ferdi apa kabar? Halo, Manada. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya kita sehat ya. Iya, luar biasa, langsung ditepuk tanganin meriah ya dia loh. Pak Ferdi ini adalah dosen favorit di hubungan internasional di Unsri. Senang berjumpa dengan Pak Bapak. Untungnya presenternya cewek ya Pak Partiman ya. Jadi nggak cowok semua di sini ya. Ada kesetaraan gendernya. Dan pemirsa, kita akan berbincang seperti yang saya katakan tadi, transformasi digital menyongsong siaran TV digital. Saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Partiman dulu, sejauh ini bagaimana analog switch off, karena kita tahu pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undangnya terkait analog switch off. Ini bagaimana Pak Partiman? Terima kasih. Kami sampaikan bahwa secara general bahwa TVRI digital dalam hal ini mengenai hal teknik dulu, apa itu digital? Yang semula adalah analog. Analog tentu yang gambarnya dan audionya ada istilah noise. Tapi ketika sudah beralih ke digital, bahwa nggak ada mengenal noise, adalah gambar yang bersih, suara jernih, dan teknologi canggih. Mengapa disebut digital? Ketika analog tentu memerlukan perangkat yang sangat banyak, karena masing-masing channel, masing-masing konten itu dipancarkan hanya satu frekuensi. Sedangkan setelah digital, satu channel bisa mentransmisikan beberapa konten tergantung dari parameter yang di setting di pemancar. Misalkan TVRI Sumatera Selatan Palembang itu kita bekerja pada channel 29, di mana kita dengan kekuatan 5 kW untuk coverage areanya adalah Kota Palembang. OI Pak, ini Pak, salah satu
jangkauan kita Oki dan Banyuasin. Tentu TVRI karena salah satu penyelenggara rembuk, kami sudah bersiaran di kampung kita adalah ada RCTI, PAL TV, RTV, Net dan IGM. Kita masih mempunyai slot antara bisa diisi 3 lagi, mungkin dari provider mungkin dari TV swasta yang mau bergabung masih kita mempunyai 13 Mbps, artinya bisa 3 HD maupun SD kita masih bisa menerima. Itu yang jelas teknologi yang kita kembangkan. Kenapa general? Ketika beroperasi ke digital, maka akan ada efisiensi. Pemerintah jelas frekuensi yang tadi di analog akan bisa dipakai oleh provider, dan dari sisi ekonomis bahwa tadinya memerlukan beberapa pemancar yang mengakibatkan dari daya listriknya akan tersedot, dan mungkin dari sisi maintenance beberapa peralatan perlu biaya. Dengan adanya digital, kita akan mengefisiensi dari salah satunya adalah ekonomis. Betul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Partiman. Saya ke Pak Tamrin. Pak Tamrin sendiri melihat ini transformasi digital khususnya ASO ini ya Pak ya. Bapak melihat sebenarnya dampak, maksudnya kebijakan ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Pak Tamrin sendiri melihatnya bagaimana nih Pak? Ya, kalau kita bicara tentang transformasi digital kan, transformasi digital ini semacam keniscayaan ya. Artinya seiring dengan perkembangan teknologi segala macam untuk tuntutan untuk percepatan peningkatan produksi, kita butuh digitalisasi. Tapi digitalisasi saja kan tidak transformasional gitu ya. Karena dalam proses transformasi, yang paling penting kan transformasi digital itu adalah bagaimana kita bicara menyambut digitalisasi yang semakin baik, tapi juga mempersiapkan masyarakatnya. Jadi waktu kita bicara transformasi kan kita bicara paling nggak bicara teknologinya, bicara manusianya, budaya culture-nya, cara kerjanya, dan ini harus dilakukan secara komprehensif. Sehingga apa yang dilakukan oleh TVRI, perbaikan siaran segala macam baik, ini juga harus ditopang oleh semua stakeholder. Bagaimana nanti digitalisasi televisi dan juga digitalisasi dari sektor kehidupan lainnya juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengajak kita untuk berubah dari sisi manusia dan masyarakatnya gitu. Betul, bukan hanya masalah teknologinya ya, tetapi dari attitude dan kebiasaan dan budaya juga menjadi hal yang penting gitu ya Pak Tamrin ya. Setuju. Baik, saya ke Pak Tuan Rumah, Pak Abdul Rahman, Pak. Oke, tadi udah sambutan luar biasa dari pemerintah Kabupaten Oki ini sendiri bagaimana nih Pak mengimplementasikan transformasi digital ini Pak? Baik, OI maksudnya dari Kabupaten Ogan-Ilir, dari pemerintah daerah Kota Ogan-Ilir, melalui Bapak Bupati Pancawijaya Akbar dan Pak Wakil Bupati Bapak Ardani, kita sangat menyambut baik digitalisasi teknologi ini, terutama dalam siaran media yang dari TVRI sendiri kan sudah kita tangkap. Namun itu kan baru seberapa orang saja yang bisa menikmati siaran TV digital. Maka melalui pemerintah pusat kan sudah ada program ingin membagikan set box secara gratis. Nah ini kita harapkan ini dipercepat penyalurannya, karena ya namanya kebutuhan informasi ini kan tidak bisa ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Itu satu. Yang kedua, kita pemerintah daerah sendiri dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran sudah melaksanakan digitalisasi. Kita sebenarnya ada e-office dan tanda tangan elektronik bupati, dan pelayan UMKM perizinan juga sudah melalui online sekarang. Dan sekarang ke depan kita juga punya program-program untuk internet desa. Oke. Nah, jadi sekarang untuk cetak KTP KK itu sudah tidak harus ke kabupaten lagi, bisa dilakukan di kecamatan, bahkan di desa. Alhamdulillah. Di desa sudah ada pos-pos di desa-desa tertentu untuk cetak KTP itu, dan KK tidak perlu ke kantor camat, tidak perlu ke kantor bupati atau kantor admin duk kabupaten lagi. Ini sudah bisa dilakukan di desa-desa. Di samping itu kita juga ASN sekarang sudah diwajibkan kita berbasis elektronik, absensi elektronik, laporan kegiatan harian juga kita bisa elektronik, dan Pak Bupati juga bisa monitor seluruh ASN yang ada di Ogan-Ilir ini di mana posisinya. Di saat jam kerja itu apa di rumah atau di kantor atau sedang kerja di lapangan sudah termonitor, bisa dilacak. Nah, jadi ini dalam rangka pemerintah daerah menyambut percepatan digitalisasi teknologi. Dan bagi pemerintah daerah, digitalisasi teknologi akan kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk mempromosikan
keunggulan, daya saing unggul Ogan Ilir karena banyak sekali usaha-usaha UMKM di Ogan Ilir yang sangat berkembang dan sudah diakui. Di kita ada kerajaan rumah knockdown, Iya. kita ada kerajaan emas-emasan, songket, pertukangan, dan home industry lainnya yang semua itu sudah dikenal di Sumatera Selatan. Bahkan di beberapa daerah, bahkan di beberapa negara sudah, mancanegara sudah ada yang mengenal rumah knockdown dulu pernah kita ekspor. Nah ini dengan memanfaatkan teknologi digital ini kita akan semaksimal mungkin dalam rangka mempromosikan daerah. Tidak ada lain tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini jadi Oke. kami dari pemerintah daerah sangat menyambut baik Baik. era digitalisasi. Siap, Terima kasih. harus ya. Terus Harus. bergerak dari pemerintah Kabupaten OI juga Pak Abdul Rahman. Terima kasih. Saya ke Pak Ferdian dulu nih. Silakan pakai mic-nya Pak. Oke. Pak, dari Kominfo sih Pak, karena kita ngomongin tentang transformasi digital menuju menyongsong ya TV digital sendiri. Sejauh ini coverage area dari Ogan Ilir nih. Saya nanyanya data ya, untuk TV digital ini sudah sampai mana? Apakah masyarakat Ogan Ilir sudah menikmati siaran digital ini Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Badi, Bapak-Bapak sekalian, sebelum menjawab mungkin sebab izin Pak, saya ini ada keterikatan batin tersendiri dengan kawan-kawan dari FISIP. Oke. Karena kebetulan saya sendiri alumni FISIP Wah. dan kebetulan saya juga alumni hubungan internasional. Oke. Cuma kebetulan bukan di Unsri. Kebetulan bukan di Unsri karena setelah saya tamat baru Unsri ada hubungan internasional. Dan alhamdulillah saya ditugaskan sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, atau yang lebih gampang kita sebut Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum saya masuk ke sana sebenarnya mohon izin, pembicaraannya akan lebih menarik apabila kita coba membahas lebih dalam terkait dengan digitalisasi itu sendiri. Artinya bagaimana TV digital ini menjadi pintu gerbang dari proses transformasi digital. Oke. Itu akan jauh lebih menarik. Kenapa? Karena digitalisasi ini sangat luas. Seluruh aspek kehidupan kita ke depan, mulai sekarang ke depan, ini akan berkaitan dengan digital. Bahkan jam digital pun sekarang sudah bisa menghitung denyut nadi. Jadi apa yang tidak digital sekarang? Waktu tidur pun bisa dikontrol oleh HP. Deep sleep kita berapa jam, kapan dan di mana. Suka tidak suka, mau tidak mau. Nah, ketika kita bicara transformasi, berarti kita bicara perubahan. Ada menarik mungkin nanti kita diskusikan, apa sih yang berubah? Apa yang kita transformasikan ketika kita bicara transformasi digital? Orangnya. Ketika kita bicara orangnya, orang yang mana? Apanya dari orang itu yang harus berubah? Oke. Maka secara sederhana, kita harus coba refresh lagi mindset kita untuk mengarah dari analog ke digital. Nah, itu. Apa yang bisa kita dapat dari sana? Yang pertama penghematan. Penghematan waktu, sumber daya, biaya. Artinya transformasi TV digital dari analog ke TV digital pun akan mengalami hal yang sama. Akan menghemat waktu, akan menghemat sumber daya, dan akan menghemat biaya. Kalau kita bicara coverage, ketika kita bicara digital, maka kita tidak bisa lepas. Makanya kenapa konsep teknologi 4.0 menekankan pada integrasi. Integrasi. Artinya tidak ada lagi blank spot area, tidak ada lagi low signal, apalagi lost signal. Nah, ini bagaimana dengan Kabupaten Ogan Ilir? Ada keunikan. Kenapa? Karena kalau berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, 99,9% wilayah Kabupaten Ogan Ilir sudah di-cover oleh sinyal 4G. Jadi 99,9%. Akan tetapi teman-teman di lapangan masih menemukan ada beberapa irisan daerah ini yang masih perlu perkuatan lagi, perkuatan sinyal. Tapi secara umum bisa dikatakan 85% kondisi lapangan ini sudah tercover, baik dari 3G maupun 4G. Oke. Nah, hanya sekitar 15-20% lagi yang masih berada di level 2G, di 2G. Nah, ini yang menjadi
PR besar kami dari pemerintah daerah, dan ini mulai 2023 ke depan ini akan kami push, akan kami coba mempercepat upaya penuntasan daerah-daerah yang low signal Yes. di Kabupaten Ogan Ilir ini. Sebab kenapa? Seperti yang saya katakan di depan, bahwa ini dalam rangka transformasi digital, maka kemampuan desa, perangkat desa ini menjadi harus diperkuat. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah pemerintah kabupaten ini mulai 2023 akan coba mempush kemampuan coverage signal di Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Ferdian. PR bersama yang khususnya pemerintah Kabupaten Oki untuk sama-sama untuk OI. Oh, saya Oki terus ya Pak ya. Jalan-jalan nih kayaknya. Perlu ke Oki juga nih kerjasama kayaknya nih. Pak Ferdi gitu. Pak Ferdi tadi ya menarik sih dari Pak Ferdian, Pak Usti Tamrin juga sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin transformasi digital kan yang harus beradaptasi bukan hanya teknologi. Untuk itu kita perlu literasi digital. Wah, Bapak yang sering mengurusi literasi digital nih apa nih yang untuk menyongsong transformasi digital ini Pak Ferdi? Ya, pertama ya tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Husni Tamrin juga bahwa ini semua adalah keniscayaan. Kita tahu bahwa analog switch off itu sebenarnya adalah hal yang memang jadi tuntutan global, yang mana kita tahu di ASEAN sendiri misalkan itu jadi working group tersendiri, dan Indonesia sebenarnya jadi negara kelima setelah Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand yang sudah duluan. Dan kita juga tahu di forum G20 digital transformation itu menjadi satu subtema tersendiri yang dibicarakan. Artinya apa? Kita hari ini berbicara di sebuah kabupaten, tapi sebenarnya ini adalah tuntutan global yang dibicarakan oleh dunia gitu. Jadi ini adalah gambaran digital itu sendiri sebenarnya. Hal yang baru dibicarakan oleh para presiden nih beberapa hari yang lalu gitu di Bali gitu. Hari ini sudah dibicarakan di sini gitu. Nah, oleh karena itu tentu kecepatan ini juga harus diimbangi dengan bagaimana kemudian masyarakat mampu memahami ini. Ini memang adalah salah satu hal yang harus diperhatikan ya. Jadi kita jangan hanya menciptakan infrastrukturnya, tapi juga bagaimana kemudian masyarakat juga ambil bagian di sini menikmati ini. Salah satu hal yang penting tentu adalah kita tahu transformasi ini akan menghadirkan yang namanya diversifikasi konten gitu. Selama ini kita tahu TV itu kan Bapak Ibu kita tahu bahwa kita seolah-olah diajak untuk melihat Jakarta dari sudut-sudut Indonesia. Semuanya tentang Jakarta. Nah, seharusnya ketika transformasi digital terjadi, lokalitas muncul gitu. Biarkan daerah-daerah kemudian menunjukkan kreativitasnya melalui anak-anak muda tentunya, dan kemudian dilihat oleh Indonesia dan tentu saja dilihat oleh dunia gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita bersama-sama, saya pikir tidak cukup pemerintah tapi juga masyarakat sipil untuk kemudian membuat sebuah peta besar jalan digital transformation ini agar semuanya bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih. Kearifan lokal menjadi lebih dilirik gitu ya, bukan hanya tersudut ke ibu kota saja, tetapi semua bisa diakses oleh masyarakat dengan adanya transformasi digital. Semakin menarik. Bapak-bapak, kita harus break dulu ini pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Transformasi digital menyongsong siaran TV digital masih menjadi tema kita di Suara Sriwijaya. Masih di Teluk Serwo Kabupaten Ogan Ilir yang luar biasa hari ini, sangat indah. Pemirsa, Anda bisa berkunjung ke sini dan ke 5 orang narasumber saya yang sudah hadir hari ini. Kita masih membahas tentang transformasi digital. Saya ke Pak Partiman lagi nih. Saya mengambil satu petikan yang penting dari Pak Ferdiansyah tadi ya, mengatakan bahwa konten lokal pun sekarang juga bisa menjadi mendunia, istilahnya gitu ya Pak Ferdi ya Pak Partiman. Jadi TVRI Sumatera Selatan sendiri dengan adanya TV digital otomatis bisa siaran 24 jam ya Pak ya? Insya Allah bisa 24 jam. Gimana konten kita Pak? Iya. Sebetulnya dengan adanya digitalisasi lokal kita disiapin 24 jam. Wow, Masya Allah. Apalagi TVRI Sumsel sudah ada 6 lokasi digital Pak, dari Sumatera Selatan, dari Palembang sendiri, Praumulih, Lubuk Linggo, Sekayu,
Pagar Alam dan Batu Raja itu sudah digital semua. Tentu kami sangat mengharapkan Pemkab itu untuk bisa mengisi acara kita, karena kita hanya tersedia satu harinya hanya 4 jam untuk anggaran tersedia. Tentu 18 jam itu kita banyak liran, maka kita sebagian mengambil dari acara-acara yang berada di nasional. Ada juga kita ada perkumpulan dari Andalas, Pak, dari Aceh, Medan, Lampung, yang untuk Sumatera kita mengambil juga dari acara tersebut. Kami juga mengharapkan dengan adanya digital ini apa yang diproduksi oleh kabupaten, mungkin dari kesenian, dari olahraga, dari mungkin yang menarik, mungkin pariwisata, itu bisa kita berkolaborasi sama-sama untuk mengisi slot-slot kita yang masih banyak kosong ini, Pak. Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi. Kebetulan dengan Visipol itu sudah kerjasama, jadi sering acara diisi oleh Unsri. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tamrin sendiri. Ini Pak, kita kolaborasi dengan TVRI Sumsel. Salah satu wujud kita untuk mensupport transformasi digital ini menjadi TV digital dari TVRI sendiri. Kalau dari komunikasi Visip Unsri sendiri sih ini Pak ya, kita bisa berkolaborasi seperti apa? Konten-konten apa yang sebenarnya menurut Pak Tamrin ini menarik? Karena bukan hanya melokal, dari lokal pun bisa menjadi mendunia ini Pak. Saya meyakini komunikasi Unsri itu sangat kreatif dan banyak sekali yang bisa dikreativitaskan. Benar Mbak. Ya, jadi sebenarnya komunikasi itu kan tidak hanya bicara broadcasting gitu, penyiaran gitu ya. Nah, sekarang kita juga dalam rangka transformasi digital tuh ada perubahan-perubahan kurikulum, sehingga kayak broadcasting, terus juga media sosial atau jurnalisme dan media sosial, kemudian juga kehumasan gitu. Advertising juga ya. Itu kita integrasikan dalam satu kurikulum yang integratif gitu. Kalau tadinya itu kita lakukan secara segmented gitu. Sehingga dulu kalau kita mau bicara tentang konten kreator itu seakan-akan formatnya orang broadcasting, sekarang enggak gitu ya. Betul. Gitu. Seiring juga dengan media itu juga melakukan konvergensi digital dan sebagainya gitu. Dan transformasi digital kita juga integratif, seperti apa yang dilakukan Pak Ferdi melakukan dengan literasi digital, itu juga menjadi bagian, karena persoalan digital transformasi digital kan kita menyangkut dua hal seperti dua sisi mata uang ya. Satu sisi itu meningkatkan produktivitas, tapi di sisi lain kita masih berhadapan dengan persoalan digital gap ya, atau digital divide gitu, terus persoalan literasi, gap literasi. Nah, sehingga seperti apa yang dilakukan oleh TVRI dengan berpindah kepada digital, kalau ini nggak diiringi dengan perubahan dari proses, dari prosesnya, dari manusianya, cara kerjanya, ya proses perubahan tuh malah tidak akan mencapai tujuannya, itu efisiensi dan peningkatan produktivitas, tapi malah justru menjadi costly gitu, mahal gitu betul. ya. Nah, sekarang pertanyaan di mana letak komunikasi? Komunikasi kita sekarang mulai mencoba menggali banyak kolaborasi gitu dengan beberapa lembaga-lembaga seperti TVRI ya, yang berkaitan dengan kompetensi kita, karena memang persoalannya selama ini mungkin kita nggak pernah expose gitu bahwa kita punya kemampuan, keterampilan teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, mereka tidak hanya menjadi content creator, mereka juga udah mampu untuk bicara tentang bagaimana menjadi hoaxbuster gitu ya, untuk membedakan mana hoax mana enggak, sehingga mahasiswa saya dan juga dosen-dosennya banyak hal seperti ini kan, ini teman-teman dosen dari event management dan kerjasama itu juga sudah banyak Mbak gitu. Selain dengan TVRI, kita sedang usahakan nanti bisa juga kerjasama dengan TVRI untuk membantu untuk ikut mengisi konten-kontennya, sekaligus juga menjadi tempat ajang peningkatan keterampilan mahasiswa, dan yang paling penting tadi satu kata kunci tadi bagaimana globalism gitu ya. Kita global tapi tetap menunjukkan watak lokal kita. Dan media sekarang kan sudah berubah gitu, nggak seperti dulu lagi. Betul. Yang semua pada MTV, semuanya menyebut merek gitu ya. Seakan-akan mode itu seperti satu arah, tapi sekarang enggak. Terbukti sekarang dari Ogan Ilir ya, bahwa ada Ogan Ilir, ada Teluk Serwo gitu ya. Jadi orang yang hanya kenal Danau Batur aja gitu ya. Itu yang kemudian kita juga sudah kerjasama dengan banyak ya sebenarnya, kalau kerjasama kayak dengan kepolisian gitu, banyak kerjasama Mbak gitu. Betul. Ya. Nah, malah dengan kerjasama kepolisian ini agak menarik, tidak mulai dari bawah tapi malah mulai dari Mabes Polri-nya kita kerjasama untuk indeks tata kelola online-nya. Kemudian kemarin juga kita diminta Polri untuk
persepsi opini publik gitu ya, tentang kepercayaan publik yang sekarang masih berproses. Dan mudah-mudahan nanti dari organ ilir juga kita senang kalau bisa membantu gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Kita punya kemampuan teman-teman di PPID, teman-teman di banyak Pak gitu, mungkin bisa nanti kita kerjasama bentuknya bagaimana. Yang penting Betul. kita bersama-sama untuk menyiapkan masyarakat kita menuju era digitalisasi dan transformasi digital sehingga kesejahteraan kita menjadi semakin meningkat. Nah itu kuncinya. Sepakat sekali, karena ini untuk semuanya Pak ya. Baik, saya ke Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, tadi kita ngomongin, Pak jujur ini kalau misalnya saya nggak diajak TVRI dan Visip ke sini, ke Teluk Serwo nggak tahu ini Pak. Ini nanti kita akan ada gebiar musik, kemudian kita hari ini talk show, Teluk Serwo ini akan menjadi viral. Wah, sebegitunya ternyata sebuah transformasi digital, media itu sangat mengangkat sebuah ini ya, menjadikan konten yang lokal ini, dan ini karena udah digital ini bisa menjadi mendunia. Oke, kalau dari Pak Abdul Rahman sendiri sih, kita bisa, maksudnya dari OI sendiri apa yang lebih menarik untuk kita jadikan konten yang kemudian bisa kita kolaborasikan bersama dengan TVRI ini Pak, dari OI ini. Baik Mbak, terima kasih. Jadi kami Organ Ilir tadinya sebelum digital ini kan masyarakat ordinarnya hanya penikmat siaran TV. Nah, tapi dengan digitalisasi ini di mana mutu siaran TV lebih bagus, suaranya lebih jernih, kami tidak hanya sebagai penikmat, kami ingin sebagai pemain langsung. Betul. Karena ini manfaat yang harus kami manfaatkan. Peluangnya harus kami manfaatkan untuk mempromosikan daerah. Sekali lagi saya sebenarnya mempromosikan daerah. Karena apa? Ini Teluk Serwo hanya 1 titik saja dari 1000 titik yang ada di Organ Ilir. Luar biasa. Kita ada Burai, Kampung Warna-Warni Burai. Betul. Kita ada Tanjung Laut. Kita ada Sungai Ogan yang setiap tahun ada bidar tradisional. Itu sudah mendunia. Dan kita ada Pemulutan. Juga di situ juga dikenal ada budaya-budaya air ya. Samping bidar ada lagi budaya-budaya air lainnya. Kita juga ada Sungai Ogan di daerah Marakuang. Di sana potensi ikan untuk buat melebung bersama bisa di rawa-rawa yang ada di Organ ini. Banyak sekali. Jadi dengan ini kami akan manfaatkan sebagai pemain dan kita banyak home industry di sini. Di Organ ini adalah dengan tidak mengecilkan kabupaten lain yang banyak home industry-nya. Coba rumah knockdown itu hanya di Organ Ilir, hanya 2 di Indonesia. Minahasa dan di Organ Ilir. Sumsel 1, rumahnya bisa dipindah-pindah. Tinggal pesan saja mau tipe apa, model apa, dipindah kemana, tunggu saja, yang penting bayar. Itu 1. Yang kedua kita ada kerajinan pandai emas, pandai besi. Pandai besi, betul. Yang namanya perhiasan emas, mohon maaf saya sebut saja langsung, di kota Palembang yang jual di toko-toko itu sebagian besar itu dibuat di daerah Kecamatan Tanjung Batu. Yang gelang emas, kalung, leontin, cincin sebagainya itu dibuat di Tanjung Batu. Perak-perak dan songket. Nah, songket itu di Organ Ilir. Alhamdulillah ini program pemimpin masa lalu yaitu dari zaman Pak Muaria ya, itu sekarang remaja-remaja putri di Organ Ilir sudah sedikit sekali yang istilah menganggur. Mereka di rumah sehariannya membuat songket, menenun songket. Itu ada di Kecamatan Pemulutan, di Indralaya dan Tanjung Batu, Tanjung Pinang dan sebagainya, di Muara Penimbung, Talang Aur juga demikian sudah mampir. Itu dari segi tenun, dari gebeng, kain gebeng juga itu potensinya Organ Ilir, Pak. Di samping juga kita punya pandai besi yang buat parang, pisau dapur, itu semua dibuat di Organ Ilir. Dan kalau dulu ada karoseri mobil. Nah, kalau kita lihat mobil yang kayak mobil Bang Dul, yang karoseri kayu itu dibuat di Organ Ilir, di tebing kerinting dan sebagainya. Jadi banyak sekali potensi Organ Ilir, termasuk juga potensi alamnya yang sumber daya perikanan juga ada, ikan balur juga diproduksi. Nah, untuk inilah kami akan memanfaatkan digital ini, memanfaatkan untuk mempromosikan semua potensi Organ Ilir. Kalau saya bisa tutup dengan tagline-nya, Wang Tubuh Pacak Gale. Wong tubuh pacak gale. Wang Tubuh Pacak Gale. Wang tubuh Jadi, pacak apa gale. yang tidak bisa dilakukan di Organ Ilir bisa. Betul. Semua bisa. Tanda kutip ya, yang positif, yang Positif. usahawan KM-nya. Baik, baik, Tidak baik. lain. Itu saja mungkin, Pak ya. Wong Jadi tubuh ya. pacak gale. Wong tubuh pacak Cocok gale. jadi orang OI. Iya. Cocok ya. Alhamdulillah. Emang orang OI di Unsri. Iya, alhamdulillah. Wong tubuh. Memang di TVRI sendiri juga ada program khusus ya Pak Partiman, ada Kampungku. Kemudian liputan-liputan juga sering sekali karena memang banyak sekali yang bisa diekspos gitu ya Pak Partiman dari Kabupaten OI ini. Dan konten-konten lokal juga kita meyakini program-program TVRI pun juga banyak sekali dari Organ Ilir, luar biasa. Saya ke Pak Ferdian nih, selain ngomongin konten sih ya, kalau kita ngomongin karena ini Kominfo kan PR besarnya tadi itu adalah bagaimana kita
menutupi blank spot tadi ya Pak ya. Nah kalau tadi saya nanya Pak Ferdi, sekarang ke Pak Ferdian untuk literasi digitalnya sendiri, apakah karena kan ini juga masyarakat juga kita khawatirkan gagap teknologi ataupun juga shock culture dengan adanya digitalisasi secara masif seperti ini. Bagaimana nih Pak Ferdian? Jadi kalau masyarakat sebetulnya hasil survei kebetulan kawan-kawan Balitbangda kemarin di tahun ini juga itu mengadakan penelitian terkait dengan rencana kami akan mulai menggelar pembangunan internet di tingkat desa. Jadi dari hasil penelitian itu 90% masyarakat itu sudah bersentuhan, berinteraksi dengan internet. Dan karena internet ini mengasihkan, itu rasanya tidak terlalu sulit untuk menyentuhkan benda ini dengan mereka. Akan tetapi yang perlu kita antisipasi adalah side impact-nya. Yes. Karena sama seperti tools lainnya, teknologi itu pasti bermata dua, ada positif, ada negatifnya. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ini? Nah, ini yang kami sangat berharap peran-peran dari semua pihak, terutama kawan-kawan akademisi, kawan-kawan intelektual, rekan-rekan mahasiswa yang bisa memiliki pemahaman lebih dibanding dengan rekan-rekan kita yang masih ada di desa, ini bisa menunjukkan kelebihan nilai tambah dari internet, dari digitalisasi, sehingga dengan sendirinya akan mereduksi pengaruh-pengaruh negatif dari digital itu sendiri. Beberapa waktu lalu kebetulan ada kawan-kawan dari BEM FKIP kalau nggak salah, Unsri, itu tahu-tahu datang ke kantor, mereka mau ke satu desa di daerah Tanjung Batu, mereka butuh support website desa. Ya alhamdulillah kita siapkan, mereka terjun ke lapangan, kita kasih tahu mereka cara bagaimana mengadakan pelatihan dan sebagainya, bagaimana menghimpun data dan sebagainya, dan di lapangan mereka berkolaborasi dengan kawan-kawan di desa ini untuk mengimplementasikan. Nah, kita sangat terbuka dengan hal-hal yang seperti ini karena SDM di kami sendiri ini jumlahnya sangat terbatas. Yeah. Kita ada 241 desa. 241 desa yang kesemuanya memiliki karakteristik, kesemuanya memiliki potensi, Betul. kesemuanya juga memiliki handicap, memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Nah, ini kalau kita bisa bersama-sama berangkulan tangan, sama-sama menyentuh mereka dari segi positif, menunjukkan apa sih manfaat benefit ketika kita bisa memanfaatkan teknologi digital, dengan sendirinya mereka akan segera beradaptasi. Sekarang mohon maaf, coba tanya anak desa mana yang nggak pernah nonton TikTok? Pasti semua nonton TikTok. Nah, kan tetapi itu tadi, ini harus diimbangi gitu. Harus ada nilai positif yang kita tunjukkan ke mereka. Gini loh, kalau kamu nonton TikTok boleh, tapi gimana kalau seandainya telur ayam kamu digoyang-goyang di TikTok? Siapa tahu ada yang mau. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sederhana, kreativitas yang sederhana, ini kita harapkan bisa menggugah mereka, sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi ekonomi produktif yang ada di mereka. Seperti itu. Sepakat. Baik, terima kasih Pak Ferdian. Pak Ferdiansyah, saya mau bertanya tentang multiple effect-nya ya dengan transformasi digitalnya, khususnya untuk daerah-daerah ya, karena kita ngomongin perkembangan daerah-daerah di tengah digital, di era digital ini. Ya, tadi ya, saya pikir sudah disebutkan semua bahwa era digital itu membuka kesempatan pada area-area orang-orang yang dulunya mungkin tidak masuk kategori orang-orang yang bisa diekspos oleh media. Hari ini kita kaget-kaget gitu loh, yang begini kok bisa viral, yang begini kok bisa viral gitu ya. Artinya kesempatan itu ternyata terbuka sangat luas. Artinya tidak hanya bagi personal, tapi juga bagi daerah, pemerintahan, organisasi atau apapun gitu. Itu di sisi lain. Nah, kalau kemudian yang viral ini yang baik, nah itu sesuatu yang bagus ya. Tapi kadang-kadang kan kita juga tahu ya, makanya literasi digital itu penting. Kominfo saya tahu sudah punya 4 pilar era digital gitu ya. Digitalisasi gitu, literasi digital yang terus sejak tahun lalu digaungkan gitu. Kita juga tahu bahwa efek lainnya sebenarnya adalah pertama
terkait security misalkan. Kita tahu bahwa ketika kita menyerahkan diri kita ke dunia digital, itu artinya kita bisa saja kehilangan privacy. Betul. Nah, negara di sini harus muncul gitu untuk kemudian memastikan bahwa hal-hal yang privacy itu tetap terjaga gitu ya. Tidak ada lagi biorka-biorka yang kemarin itu kan. Lalu sementara masyarakatnya sendiri ya juga harus kemudian mengerti bahwa privasinya itu bisa jadi dilanggar gitu. Sehingga dia harus proaktif untuk menyuarakan betapa pentingnya untuk kita menjaga privasi ini di era digital ini tadi. Nah, saya tertarik dengan Pak Ferdian tadi ya, bahwa memang kampus itu punya peran penting. Misalkan kita mungkin juga bisa merubah konten KKN kita menjadi KKN literasi digital gitu ya. Betul. Itu sepakat. saya pikir yang paling aplikatif yang bisa dilakukan gitu ya. Yang isinya untuk mengenal bagaimana algoritma media sosial berjalan, bagaimana dampak konten TV kepada masyarakat, dan ya semuanya lah. Kita tahu bahwa algoritma ini sering menyusahkan orang gitu dengan munculnya faksi-faksi di masyarakat dan segala macam. Padahal itu semua akibat algoritma gitu. Misalkan adanya echo chamber gitu, ruang gema di dalam media sosial yang membuat kita terbelah menjadi pro ini dan kontra ini terus menerus. Padahal itu karena kita dirongrong hal yang sama saja. Nah, Betul. hal-hal seperti inilah saya pikir dampak lainnya ya, bahwa algoritma ini juga diatur oleh korporasi yang punya kepentingan. Lalu kemudian Politik ya. konsultan politik kita tahu, nggak usah di Indonesia, misalkan kita tarik di Amerika ada kasus Betul. Cambridge Analytica yang jadi heboh karena Donald Trump menggunakan konsultan politik yang menggunakan database yang dimiliki oleh masyarakat waktu itu. Dan ini semua adalah hal-hal yang harus diantisipasi, dan jelas negara harus yang menjadi nomor satu, garda terdepan, dan kemudian diikuti oleh masyarakat sipil termasuk akademisi di dalamnya gitu. Oke, dan ini juga sebenarnya FISIP juga sudah memulai ini ya Pak Ferdia untuk mencoba untuk menggunakan big data dalam melakukan penelitian dan juga pengabdian, Betul. begitu ya Pak Ferdia. Mulai diperdengarkanlah di ruang kampus, jadi Betul. mahasiswa nggak heran lagi apa sih big data, apa sih algoritma gitu Iya, ya. oke. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Tambah satu lagi, Pak. Oh, nah kita break dulu Pak. Kita Ya, break ya. dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan kita juga akan ngobrol bersama dengan audiens di sini. Silakan pertanyaannya 10 pertanyaan, enggak bercanda. Silakan siapkan pertanyaan terbaik untuk kelima narasumber saya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya di siang hari ini. Pemirsa, transformasi digital penyosok siaran TV digital masih menjadi tema kita di siang hari ini di Teluk Serwo, Kabupaten Ogan Ilir. Semakin menarik perbincangan kami, dan saya mengundang para audiens untuk silakan bertanya bersama dengan kelima orang narasumber saya. Dipersilakan teman-teman. Wah, udah ada yang ganteng, silakan kenalin namanya. Yang nunjuk tangan siapa, yang dapat mic siapa gitu ya. Satu lagi nanti gantian. Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Arizat dari jurusan Hubungan Internasional. Tadi kan pertanyaan saya mengenai digital tentunya, tapi tidak membahas digital secara keseluruhan, tetapi lebih ke siaran TV-nya, Pak. Karena yang kita tahu, saya selaku Gen Z ya lebih kurang untuk menonton TV gitu. Dan juga lebih suka menonton YouTube atau TikTok karena itu lebih relate kepada kami. Oke. Jadi tadi membahas tentang transform, dan yang ingin saya tanyakan adalah transformasi apa yang sekiranya membuat kami atau saya berminat untuk menonton TV, karena setelah saya pikir pastinya TV itu lebih bermanfaat karena ya udah disaring dan ada lembaga sensornya gitu daripada aplikasi-aplikasi digital lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Farhan. Apa sih yang bisa ngebuat saya Gen Z ini untuk bisa nonton TV yang lebih menarik lagi? Oke. Tadi yang nunjuk tangan boleh, silakan. Oke, mungkin sebelumnya izin pakai handphone catatannya, Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Triansyah. Sama seperti di sebelah, dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional juga, anaknya Bapak Ferdi juga. Mungkin pertanyaan saya ini lebih menarik kepada digital transformation, di mana kita mengetahui di era society 5.0, transformasi digital itu bukan menjadi pilihan tapi menjadi suatu keharusan. Nah, salah satunya direalisasikan oleh TVRI Sumsel ini sendiri dalam menyusun siaran TV digital. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya itu ditujukan kepada Bapak
kepala stasiun TVRI Sumsel. Yang pertama membahas mengenai transformasi digital atau digital lah ibaratnya itu kemajuan internet. Poin penting apa saja sih yang harus ditingkatkan dari transformasi digital ini, termasuk dalam menyongsong siaran TV digital. Dan ini mungkin juga bisa nanti Pak Ferdi merespon dalam hal di negara berkembang seperti Indonesia, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi terkait dengan G20, di mana di Indonesia, di Asia Tenggara juga Indonesia itu masuk ke dalam 5 peringkat terbawah ibaratnya setelah Thailand dalam transformasi digital. Nah, poin kedua itu mungkin lebih ditujukan kepada Bapak Ferdi juga, yang mana Pak Ferdi ini adalah penggiat dalam literasi digital. Yaitu kita mau tahu bersama salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan transformasi digital itu adalah perlunya bagi masyarakat, perlunya bagi mahasiswa seperti kami ini memiliki digital mindset, di mana mahasiswa sekarang ini sebagai Gen Z, sebagai aran stock dan juga social control ke depannya. Dan mungkin apa saja sih yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa itu untuk memiliki digital mindset dan juga untuk menyongsong yang namanya transformasi digital. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Iqbal. Nanti boleh bertanya lagi ya teman-teman. Saya mohon berkenan untuk Pak Partiman terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Pak Partiman. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus buat adik-adik. Memang betul bahwa TVRI itu sekarang sudah mengembangkan suatu podcast. Jadi sudah dibangun studio baru yang sekarang sudah ready untuk dipakai podcast. Mungkin adik-adik nanti kalau berkunjung ke Palembang Pak bisa melihat nanti media baru. Kalau kita didulukin untuk untuk di nomenklatur kita, insya Allah tahun 2023 sudah teranggarkan. Adik-adik memang betul bahwa TVRI sekarang mengembangkan anywhere, anytime, any access. Dalam hari ini bahwa TVRI tidak hanya ditonton melalui terrestrial, mengembangkan menggunakan YouTube, ada menggunakan UTV, juga kita langsung kita menyewa transponder Pak. Jadi kita satelit. Jadi sebagian negara-negara tetangga kita juga bisa melihat langsung menonton kita nanti acara kita nih sebetulnya. Dan saya berharap memang bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya bisa mengisi acara-acara kita yang akan tentu kami perlu biaya untuk menyelenggarakan suatu media baru itu. Podcast Pak sekarang sudah siap untuk dibangun, sudah dibangun. Yang jelas kami juga memerlukan dari mungkin Kepala Dinas Kominfo tadi menyinggung internet. Memang betul sekali bahwa TVRI tidak bisa bekerja hanya melalui terrestrial. Anak-anak sekarang mungkin satu rumah pun TV-nya yang ditonton mungkin hanya berapa berapa orang ya. Mungkin enak tidur di kamar sambil lihat HP. Nah, di situ TV hadir, Pak. Bisa menonton UTV, bisa menonton TVRI Klik, bisa menggunakan internet yang mungkin di salah satu di OE mungkin sudah berapa tadi Pak? 90 berapa? Sudah tercover berapa? Black spot ya. Alhamdulillah. Kebetulan kami dulu mantan di pusat Pak. Sering kita sama-sama Kominfo, itu salah satu program Kominfo juga Pak. Jadi istilahnya meniadakan black spot. Makanya ada 3T tadi Pak. Terima kasih adik-adik, sangat baik sekali pertanyaannya. Monggo saya welcome untuk datang ke TVRI Sumatera Selatan, melihat studio kami yang terbaru. Mungkin ajak Pak dosen untuk apa yang mau ditoksokan di sana secara langsung itu, secara langsung untuk bisa ditonton menggunakan internet. Demikian, terima kasih. Baik, aja Pak Tamrin atau Pak Ferdiansa juga kita bisa berkunjung. Jadi izin begini Pak ya, kalau misalnya TVRI Sumsel itu pemirsa Anda juga dapat menyimak siaran TVRI Sumsel melalui aplikasi. Kita ada aplikasi TVRI Klik atau UCTV, bisa ditonton diulang-ulang, atau antena parabola bisa diarahkan ke satelit Telkom 4 atau merah putih itu yang mendunia juga. Namanya juga digital gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa semua, dan adik-adik mahasiswa juga teman-teman, dan TVRI sangat terbuka sekali untuk untuk kolaborasi bersama-sama untuk membuat konten ya. Mari kita generasi Z juga bisa kita cari kreativitasnya untuk membuat konten di TVRI gitu. Pak Ferdi, tadi ada pertanyaan juga dari Iqbal gitu ya. Apa yang bisa dilakukan Pak Yona? Baik.
Tadi pertanyaannya adalah tentang apa ya tadi ya? Apa yang bisa dilakukan ya untuk kita mahasiswa khususnya Mahasiswa untuk ini, maksudnya untuk transformasi digital ini? ya tadi saya sudah sebut beberapa clue ya bahwa digital tadi disinggung juga soal G20 ya, bahwa ini kenapa menjadi isu dunia karena memang pertama diperkirakan ke depannya itu yang akan mendominasi ekonomi dunia itu adalah ekonomi kreatif, yang mana support utama ekonomi kreatif itu sebenarnya adalah dunia digital ini tadi gitu ya. Ini berkelindan dengan pertanyaan pertama tadi gitu, kenapa tidak nonton TV katanya, lebih nonton yang lain. Mungkin kita harus tahu juga bahwa televisi juga berpikir soal market share dan segala macam ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya respon terhadap market share itu ya juga terkait dengan segmen masyarakat yang menonton TV itu sendiri gitu. Artinya ya kalau kita melihat hari ini TV tidak sesuai dengan keinginan kita, ya sebenarnya yang diinginkan masyarakat mungkin bukan tetangga kita ya, tapi mungkin berkilo-kilometer dari kita, ya siaran seperti itu. Jadi yang harus dilakukan manusia adalah bergerilya ke sana. Lalu bagaimana caranya, katakanlah segmen hari ini ada di D gitu, untuk kita upgrade supaya kemudian jadi B. Kita tahu ya, saya tahu yang digerutu oleh teman-teman adalah kenapa sih kita nggak bisa bikin kayak sinetron kayak K-drama kan gitu kan. Yang di dalamnya itu ada muatan filosofis, ada muatan politis. Ya, kita tahu gitu ya, dan ada di sana kehidupan tentang dokter dan segala macam yang detail. Ini kan gampang, maksudnya alat-alatnya kita punya tapi itu sebenarnya terkait dengan ya sebenarnya ada ya di luar sini saya yakin segmen pasar dari TV yang sebenarnya nggak suka nonton yang kayak gitu. Bukan karena nggak suka, tapi karena dia mungkin belum di-upgrade agar kemudian sesuai dan menyukai konten-konten seperti itu, agar kemudian levelnya seperti kalian. Kita buka data BPS ini untuk menunjukkan ya, data BPS usia 18 sampai 24 yang menikmati sekolah pendidikan formal hari ini itu hanya sekitar 30% seluruh Indonesia. Artinya pasca tamat SMA 70%-nya pergi ke pasar kerja atau menjadi pengangguran. Dan ini ada dalam kondisi bonus demografi. Jadi kita harus menyadari bahwa sebenarnya memang ya segmen yang tadi kita bilang sorry to say memang tidak tertarik dengan konten-konten yang teman-teman minati itu tadi. Jadi teman-teman harus ke sana melakukan kegiatan literasi, melakukan kegiatan pendidikan atau apapun itu agar kemudian dia menyadari bahwa wah, konten kayak gini tuh nggak asik. Kita butuh konten-konten yang lebih edukatif, yang lebih mencerahkan filosofi dan segala macam seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Bapak Ibu, mohon maaf waktu kita singkat. Tadi Pak Abdul mau menambahkan ya Pak. Bapak tadi mau menambahkan singkat saja sekalian Pak Abdul Rahman. Mohon izin ya Bapak, waktu kita singkat. Baik, saya menghimbau saja kepada masyarakat, datanglah ke Ogan Ilir, liriklah Ogan Ilir, lihat dan bekerjalah di Ogan Ilir. Banyak sekali potensi di daerah ini yang bisa kita kembangkan. Pertama dari segi budaya, banyak budaya-budaya yang bisa kita kembangkan, yang laku dijual. Contohnya budaya Dulmuluk dan sebagainya, Seropal Anam itu dari Dewan Kesenian bisa, sudahnya dari alam juga bisa susur sungai. Dan terakhir dari ada di Unsri, karena adik-adik berkuliah di Indralaya, datanglah ke desa-desa ini, bawalah HP-mu dan syutinglah apa yang potensi yang ada di desa-desa itu. Semua menarik dan laku dijual insya Allah. Baik, siap. Terima kasih Pak Abdul Rahman dan juga Pak Ferdian dan juga Pak Tamrin, Pak Ferdi dan juga Pak Partiman. Izinkan kami mahasiswa dan juga tenaga pendidik untuk hadir di Ogan Ilir bersama-sama berkolaborasi. Terima kasih, mohon buka pintu untuk kami semua. Amin. Terima kasih pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Sriwijaya TVRI Sumatera Selatan, jurusan HI juga Pak Ferdian Syarifai dan jurusan Administrasi Publik serta Sosiologi dari FISIP. Terima kasih semuanya. Pemirsa, sayang sekali waktu kita sudah habis sekali. Terima kasih, sangat indah sekali Teluk Serwo ini di Ogan Ilir. Inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Nasyaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.